Masuk pada firman Tuhan, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, pada ibadat terakhir ini saya berjudul khotbah saya dengan tema Star Generation, generasi bintang. Star Generation, generasi bintang. Di dunia ini Bapak Ibu Saudara, ternyata ada dua jenis generasi besar. Di dunia ini ada dua jenis generasi besar. Yang pertama generasi bintang dan yang kedua generasi pasir. Saya teringat sekali ketika Tuhan berkata kepada Abraham dalam Kejadian 22 ayat 17 bahwa keturunanmu akan lahir dua generasi besar. Yang pertama, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit, dan yang kedua keturunanmu akan seperti pasir di lautan. Rupanya Tuhan berkata kepada Abraham bahwa di dunia ini ada dua jenis generasi besar. Yang pertama generasi bintang dan yang kedua generasi pasir. Generasi bintang adalah generasi yang berkualitas. Generasi bintang adalah generasi yang cukup maju. Generasi bintang adalah generasi yang terpandang. Generasi bintang adalah generasi yang sangat-sangat diberkati. Sedangkan generasi pasir adalah generasi sebaliknya. Generasi pasir adalah generasi yang kurang berkualitas. Generasi pasir adalah generasi yang kurang maju. Generasi pasir adalah generasi yang kurang diberkati. Generasi pasir adalah generasi yang kurang terpandang. Dan biasanya generasi bintang pasti lebih sedikit daripada generasi pasir. Karena kita masih bisa menghitung bintang di langit, tapi kita amat sukar bisa menghitung pasir di lautan. Sekali lagi generasi bintang pasti jauh lebih sedikit daripada generasi pasir. Karena kita masih bisa menghitung bintang di langit, tapi kita amat sukar bisa menghitung pasir di lautan. Dan ternyata negara-negara yang memakai logo bintang menjadi negara berkualitas dan negara maju. Mari saya kasih tunjuk kepada Bapak Ibu. Negara pertama yang memakai logo bintang dan menjadi negara maju yaitu Israel. Penduduk Israel atau penduduk Yahudi di dunia ini cuma 2%. Lebih sedikit dan lebih kecil dari penduduk LGBT. 2,5%. Tapi yang luar biasa, dari penduduk Yahudi, dari penduduk Israel yang 2%, yang kecil dan sedikit di dunia ini, ternyata sepertiga orang terkaya di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga rektor terbaik di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga pemilik pabrik terbesar di dunia adalah orang Yahudi. Yang bikin Amerika maju adalah orang Yahudi. Keluarkan orang Yahudi dari Amerika, Amerika bisa kere. Penguasa ekonomi, penguasa justru keuangan dunia hari ini adalah orang Yahudi. Sebutkan orang terkaya di dunia, Bill Gates, siapa dia? Orang Yahudi. Sebutkan orang kaya, nomor 2 di dunia Warren Buffett adalah orang Yahudi. Sebutkan orang kaya nomor 4 di dunia, George Soros, siapa dia? Orang Yahudi. Sebutkan direktur terkaya di dunia yang bernama Steven Spielberg, yang bikin film Jurassic Park, yang bikin film Independence Day, siapa dia? Orang Yahudi. Sebutkan direktur terkaya nomor 2 di dunia, George Lucas, bikin film Star Wars. Sementara orang berpikir perang di dunia, tapi dia sudah berpikir perang di langit. Siapa dia? Orang Yahudi. Ternyata mereka maju karena memakai logo bintang. Negara kedua yang memakai logo bintang dan dari negara maju yaitu United States, Amerika Serikat. Sampai Amerika tidak mau rugi, dia taruh 50 bintang. Makanya terlalu maju tuh negara, bagi-bagi bintang lah. Jangan diambil sendirian. Negara berikutnya yang pakai logo bintang yaitu Inggris, Australia, New Zealand. Bahkan negara persatuan ekonomi masyarakat Eropa, mereka bikin bendera juga pakai logo bintang. Penguasa ekonomi dunia hari ini China juga memakai logo bintang. Yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia ada bintang atau tidak? Puji Tuhan, untung ada Pancasila. Kelihatan wajah Bapak Ibu meragukan sekali negara kita. Kita masih punya bintang. Berarti kita bisa jadi bintang di dunia ini. Mari kita lihat harapan Bapak Presiden kita. Ketika beliau sedang tutup tahun di ujung timur dari Indonesia tahun 2015. Dia sedang bermimpi 70 tahun ke depan Indonesia harus jadi bintang. Yang pertama mari kita lihat harapan Bapak Presiden kita. Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, masyarakat Indonesia menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya,
religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Ketiga, Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Keempat, masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. Kelima, terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh tanah air. Keenam, Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik. Ketujuh, Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Merauke 30 Desember 2015, Jokowi Presiden Republik Indonesia ketujuh. Setelah dia menulis, dia masukkan dalam sebuah kapsul, dikembok, dan kemudian dia akan buka kapsul tersebut 70 tahun ke depan di tahun 2085. Apakah benar Indonesia bisa jadi bintang? Mari kita lihat definisi generasi bintang. Yang pertama, definisi generasi bintang menjadi orang terpandang di tengah-tengah masyarakat. Jadi generasi bintang adalah sebuah generasi yang bukan bikin malu-maluin keluarganya. Generasi bintang bukan sebuah generasi yang bikin malu-maluin bangsanya. Tapi generasi bintang adalah sebuah generasi yang bikin bangga keluarganya. Generasi bintang adalah sebuah generasi yang bisa membawa nama harum bagi bangsa dan kotanya. Yang kedua, generasi bintang adalah generasi yang mendapat sebuah kedudukan yang sangat penting. Jadi generasi bintang bukan generasi average. Generasi bintang bukan generasi biasa-biasa. Generasi bintang ada generasi excellent. Sebab Tuhan menghendaki kita menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Menjadi terdahulu dan tidak menjadi kemudian. Untuk kita menjadi kepala, kita harus excellent. Karena hanya cuma orang yang excellent yang akan duduk dengan raja-raja. Hanya cuma orang yang excellent yang akan duduk dengan petinggi-petinggi. Kalau Anda excellent, kalau Anda punya kedudukan yang sangat penting, maka Anda punya pengaruh yang luas dan besar. Kalau Anda average, kalau Anda biasa-biasa, maka Anda punya pengaruh yang tidak terlalu besar. Yang ketiga, generasi bintang, lahirnya orang atau masyarakat yang punya ilmu dan karakter ilahi. Jadi generasi bintang ada generasi yang punya karisma dan punya karakter. Karisma menghantar kita ke puncak, sedangkan karakter mempertahankan kita ada di puncak. Kalau Anda punya karisma tidak punya karakter, Anda mudah naik dan mudah turun. Kalau Anda punya karakter tidak punya karisma, maka Anda akan lambat untuk naik. Itu sebabnya penting untuk kita punya karisma dan karakter. Sebab Tuhan Yesus juga mengajarkan pada murid-murid dan kepada kita, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan mau kita cerdik dan tulus. Sebab kalau Anda tidak cerdik, Anda hanya cuma tulus, akibatnya Anda suka ditipu sana sini. Sebaliknya Anda cerdik tapi Anda tidak tulus, akibatnya Anda suka tipu sana sini. Itu sebabnya Tuhan mau kita untuk cerdik dan tulus, agar kita gesit dan juga kita berkarakter. Kita jadi teladan. Yang keempat, generasi bintang adalah generasi yang mendapat kecukupan dalam segala keperluan hidup. Jadi generasi bintang bukan generasi benalu. Generasi bintang bukan generasi parasit. Generasi bintang bukan generasi yang bikin beban orang lain. Generasi bintang bukan sebuah generasi yang bikin orang lain itu jadi sapi perah. Tapi generasi bintang adalah sebuah generasi yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan dia boleh kontribusi kepada yang lain. Tuhan mau untuk kita jadi bintang. Mari kita belajar bagaimana untuk kita jadi generasi bintang. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai 15. Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kata Paulus kepada jemaat di Filipi, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita akan belajar bagaimana mengupgrade dari generasi pasir jadi generasi bintang. Bagaimana kita mengupgrade dari orang yang average jadi orang yang excellent. Yang pertama, untuk kita jadi generasi bintang, kita perlu taat senantiasa sekalipun tanpa ada yang mengawasi. Hal yang pertama, untuk kita jadi bintang, kita perlu taat senantiasa sekalipun tanpa ada yang mengawasi. Pada waktu itu Rasul Paulus sedang ada dalam penjara di Filipi. Minta maaf, sedang ada dalam penjara di Roma.
Paulus dipenjara bukan karena dia melakukan kesalahan. Paulus dipenjara karena dia memberitakan Injil. Banyak orang sinis, tidak suka dan kemudian menjebloskan Paulus dalam penjara. Ketika Paulus sedang ada dalam penjara di Roma, dia menulis surat pada jemaat di Filipi. Dalam Filipi 2 ayat 12, hendaklah kamu senantiasa taat, sekalipun aku tidak ada di tengah-tengah kamu. Rupanya ketaatan adalah bukti awal dari rasa hormat kita. Ketaatan adalah tanda awal dari rasa hormat kita. Ketika jemaat Filipi taat kepada Paulus, membuktikan bahwa jemaat Filipi hormat kepada Paulus. Ketika kita taat kepada Tuhan, membuktikan bahwa kita hormat kepada Tuhan. Ketika kita taat pada orang tua, membuktikan bahwa kita hormat kepada mereka. Ketika kita taat kepada pemimpin, membuktikan bahwa kita hormat kepada pemimpin. Karena ketaatan bukti awal dari rasa hormat kita. Sedangkan ketika kita tidak taat pada Tuhan, membuktikan bahwa kita tidak hormat kepada Tuhan. Ketika kita tidak taat pada orang tua, membuktikan bahwa kita tidak hormat kepada mereka. Ketika kita tidak taat kepada pemimpin, membuktikan bahwa kita tidak hormat pada pimpinan kita. Karena ketaatan adalah bukti awal dari rasa hormat kita. Dan yang aneh, ternyata Bapak Ibu Saudara, ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan infus ketika kita mendarat di dunia ini. Sekali lagi, ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan injek, yang Tuhan investasikan ketika kita lahir di dunia ini. Ketaatan berbeda sama potensi. Potensi benar Tuhan infus, potensi benar Tuhan injek, potensi benar Tuhan berikan ketika kita lahir di dunia ini. Tapi berbeda ketaatan. Ketaatan belum Tuhan taruh ketika kita ada di dunia ini. Itu sebabnya kita perlu latih, kita perlu disiplinkan. Mungkin kita perlu paksakan untuk ketaatan itu bisa berkembang. Untuk ketaatan itu bisa menjadi gaya kehidupan kita. Sebab kita lahir bukan memiliki ketaatan, itu harus dibangun. Saya teringat dengan manusia pertama di dunia ini yang Tuhan ciptakan, bernama Adam. Dan waktu Tuhan taruh Adam di Taman Eden, Tuhan memberi pesan pada Adam, semua tanaman di tempat ini boleh kau makan buahnya, kecuali satu. Tolong Adam, kecuali satu. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan. Sebab kau makan kau akan mati. Rupanya benar, ketaatan belum Tuhan invest ketika manusia ada di dunia ini. Adam tidak pasang telinganya. Dia hidup sesuka-sukanya. Dia hidup sembarangan. Dia ambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan kemudian dia makan, akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Membuktikan bahwa ketaatan bukan merupakan program utama yang Tuhan taruh ketika kita lahir di dunia ini. Listen to me. Tidak ada seorang pun yang kebal dengan dosa. Tidak ada seorang pun yang kebal dengan dosa. Let me tell you. Ada 5 orang hebat dalam Alkitab. Dan 5-5-nya ambruk. Karena mereka gak taat. Yang pertama, the most holy person in the Bible. His name is Adam. Dia jatuh dalam dosa. Orang yang paling suci di dunia ini, yang tidak pernah berbuat dosa, diciptakan sangat-sangat suci, bernama Adam, bisa jatuh dalam dosa. Let me tell you the second one. The most strongest guy in the Bible. His name is Simpson. Dia bisa jatuh dalam dosa. Orang yang paling kuat di dunia ini bernama Simpson bisa juga jatuh di dalam dosa. Let me tell you the third one. The most richest guy in the Bible, his name is Salomo. Dia juga bisa jatuh dalam dosa. Orang yang paling kaya bernama Salomo pun bisa jatuh dalam dosa. Let me tell you the fourth one. The most wiser guy in the Bible. Orang paling cendekiawan, paling jenius, paling cerdas bernama Salomo pun menulis kitab Amsal 1-31 juga bisa jatuh dalam dosa. Let me tell you the fifth one. The most spiritual guy in the Bible. His name is David. Dia juga bisa jatuh dalam dosa. Orang paling rohani dalam Alkitab bernama Daud juga bisa jatuh dalam dosa. Bayangkan, yang paling suci bisa jatuh. Yang paling kuat bisa jatuh. Yang paling kaya bisa jatuh. Yang paling cendekiawan bisa jatuh. Yang paling rohani bisa jatuh. Apalagi kita. Adakah di antara kita yang lebih kuat dari Simpson? Tunjukkan kebolehanmu. Listen to me. Your choice always determine your future. Perbuatan Anda hari ini akan menentukan masa depan Anda. Keputusan-keputusan kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Jadi kalau kita hidup hari ini,
adalah hasil rangkaian dari setiap perbuatan kita di masa lalu. Setiap kita hari ini adalah hasil rangkaian dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Sebenarnya kita tidak usah bingung kalau ada orang suka bersaksi, menceritakan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kebesaran Tuhan, kesembuhan Tuhan, berkat Tuhan. Pasti orang itu telah menabur kebenaran di masa lalunya. Pasti orang itu telah menabur ketaatan di masa lalunya. Pasti orang itu telah menabur pengampunan di masa lalunya. Pasti orang itu telah menabur generosity di masa lalu. Makanya orang itu layak menerima mujizat Tuhan. Coba analisa, coba cari tahu. Saudaraku, dengan pemikiran kita sendiri, gak usah heran kalau ada orang datang sama kita menceritakan hutangnya gak pernah beres. Sakit hatinya yang gak pernah tuntas. Pernikahan yang tidak pernah bahagia, kegagalan yang tidak pernah berakhir. Pasti orang itu telah menabur yang salah di masa lalunya. Pasti orang itu telah menabur yang buruk di masa lalunya. Makanya orang itu mengecap buah dari keputusan masa lalunya. Mari saya ceritakan 5 orang hebat ini. Adam hidup tinggal di Eden. Semua orang pengen tinggal di surga. Adam sudah hidup di surga. Ketika Adam hidup di surga, Adam tidak pernah mengenal yang namanya sakit penyakit. Yang kedua, ketika Adam hidup di surga, Adam tidak pernah mengenal yang namanya kekurangan. Namun apa yang terjadi? Begitu Adam jatuh dalam dosa, hidup di luar Eden, pertama kali Adam mengalami sakit penyakit. Pertama kali Adam mengalami kekurangan. Perhatikan baik-baik. Orang kalau hidup dalam lembur dosa, kalau dia nggak taat, maka yang kaya jadi miskin, yang sehat jadi penyakitan. Cerita yang kedua, Simpson. Simpson bukan cerita mitos, bukan cerita legenda, bukan cerita komik Marvel seperti Hulk, bukan cerita Hercules. Cerita Simpson, cerita kebenaran. Pernah terjadi sebenarnya di dunia ini orang paling kuat. Ketika Simpson dipenuhi Roh Allah. Ketika Simpson dikeroyok satu bangsa Filistin, digebukin rame-rame. Simpson berkata, enak sekali, seperti pijat refleksi. Tolong kirim pasien lebih banyak lagi untuk gebukin kita. Enak sekali. Dan kemudian Simpson berkata, sudahlah. Kemudian Simpson tumpas habis. Memang kekuatan Simpson tidak seperti kekuatan Thanos. Dalam satu jentik kemudian seperti 2 manusia meninggal. Memang kekuatannya berbeda. Thanos itu cuma cerita komik. Tapi yang dilakukan sama Simpson, dia tumpas dengan gagang keledai. Dia kemudian lihat keledai, dia patahkan leher, tek. Dan kemudian diambil gagang keledai. Dan jurus Shaolin keluar. Rubus. Cerita Simpson bukan cerita legenda, bos. Cerita Simpson, cerita kebenaran. Orang yang paling powerful. Namun apa yang terjadi ketika Simpson kumpul kebo dengan pacarnya, maka Roh Allah mulai meninggalkan Simpson. Sehingga Simpson yang paling powerful jadi Simpson yang paling powerless. Simpson yang paling kuat jadi Simpson yang paling lemah. Ketika Roh Allah meninggalkan Simpson, ketika Simpson dipukul, dia tidak bisa tangkis. Ketika mata yang dicungkil, dia tidak bisa menghindar. Dan kemudian dia akhir hidupnya jadi bahan pelawakan dan matinya bunuh diri. Saya kasih tahu sama saudara, sebetulnya saya nggak bisa terima sama superhero satu ini. Bagaimana mungkin seorang superhero mati bunuh diri? Saya nggak bisa terima. Saya nggak bisa terima sama DC Comics seandainya Batman mati bunuh diri. Saya nggak bisa terima sama komik Marvel seandainya Spider-Man mati bunuh diri. Saya tidak bisa terima sama komik Marvel seandainya Iron Man mati bunuh diri. Sama halnya saya nggak bisa terima sama Simpson dia mati bunuh diri. Saya beritahu sama saudara, orang kalau hidup dalam berdosa, dia tidak punya kekuatan untuk bertahan atas hal kesukaran. Sekali lagi, orang kalau hidup dalam berdosa, dia nggak punya kekuatan untuk bisa bertahan di tengah-tengah kesukaran. Itu sebab penting untuk kita hidup taat senantiasa agar kita punya kekuatan menghadapi persoalan. Berikutnya, cerita Simpson dari orang yang paling powerful jadi orang yang paling powerless. Yang ketiga, Salomo adalah orang yang paling kaya.
Namun begitu dia mengakhiri hidupnya dalam penyembahan berhala. Kemudian begitu dia mati, Raja Babel datang mengangkat semua perhiasan, harta benda, dan semua permata emas diangkutnya dari istana Salomo, dari bait Allah Salomo, dan kemudian diangkat semua ke Babel. Sehingga Israel yang kaya jadi Israel yang super miskin. Berikutnya Daud. Daud tuh biasa dalam hidup diberikan kemenangan sama Tuhan. Biasanya hidupnya tuh ngejar-ngejar musuh. Karena dia betul-betul diberikan kemenangan oleh Tuhan. Namun apa yang terjadi ketika Daud tiduri isi orang dan dia bunuh suaminya. Maka yang terjadi, anaknya bangkit menyerang Daud. Daud biasanya mengejar-ngejar musuh, tapi kali ini dikejar-kejar musuh. Biasanya Daud memberi makan, memberi pertolongan, memberi hospitality bagi banyak orang. Tapi kali ini Daud harus minta makan dari tangan orang, minta bantuan dari tangan orang, minta hospitality dari tangan orang. Bapak, ibu, saudara, dari cerita ini sedang menggambarkan hidup ini sudah susah. Tolong, jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Itu sebabnya kita bersenantiasa taat sekalipun tanpa ada CCTV. Bagaimana dengan Anda? Seandainya Anda jauh di luar kota, luar negeri dari keluargamu, apakah Anda melakukan hal-hal yang akan mendukakan keluargamu? Atau Anda melakukan hal-hal yang akan menyenangkan keluargamu? Bagaimana dengan Anda? Seandainya Anda di kamar sendirian, apakah Anda melihat gambar-gambar berkualitas atau gambar-gambar yang najis? Bagaimana dengan Anda? Seandainya bosmu meminta kau mengerjakan satu proyek, apakah Anda mengelempungkan harga proyek tersebut atau memberikan harga proyek yang terbaik? Generasi bintang. Ada generasi yang taat senantiasa, sekalipun tanpa ada yang mengawasi. Yang mengerti, beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang kedua, generasi bintang. Ada generasi yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan dan sanggup memberikan pekerjaan yang sangat memuaskan. Generasi bintang bukan generasi lelet. Generasi bintang bukanlah sebuah generasi yang loyo. Generasi bintang ada generasi yang 3G, gigi, gesit, gairah. Generasi bintang adalah generasi yang tidak suka menunda-nunda dan sanggup memberikan hasil yang the best. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau Allah bekerja di dalam diri kita, harusnya kita tuh rela mengerjakan tanpa harus disuruh-suruh. Harusnya kita rela mengerjakan sekalipun kita nggak dibayar. Harusnya kita rela mengerjakan sekalipun tidak ada pahalanya. Karena kalau Allah bekerja harusnya kita melakukan dengan penuh sukacita. Karena kalau Allah bekerja selalu on time, tidak pernah delay. Waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, hari itu selesai. Waktu Tuhan ciptakan gunung, hari itu selesai. Waktu Tuhan ciptakan flora, hari itu selesai. Waktu Tuhan ciptakan fauna, hari itu selesai. Waktu Tuhan ciptakan manusia, hari itu selesai. Dia tidak pernah menunda untuk besok dikerjakannya. Dan yang luar biasa, ketika Allah bekerja dalam diri manusia, juga on time. Saya teringat ketika Allah bekerja dalam Nuh. Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, bikinlah bahtera yang besar. Karena dunia ini akan kiamat, akan binasa oleh air bah. Dan tidak ada yang hidup di planet ini. Please, bikin bahtera yang besar. Ajak keluargamu, supaya mereka selamat. Kemudian Nuh segera ambil kayu. Karena waktu itu belum ada zaman Titanic. Kapal besi, masih kapal kayu. Dan kemudian ketika dia pantek, bikin kapal. Teman-temannya di generasi yang menterta, ngapain kau bikin bahtera besar-besar, kapal besar-besar. Nuh berkata, guys, kalian semua harus bikin bahtera. Karena dunia ini akan kiamat, semua akan tenggelam. Karena air. Orang menterta, aneh kali kau. Karena pada waktu zaman Nuh, dunia ini masih satu benua, satu daratan. Belum ada 5 benua terpecah begini. Jadi mereka berkata, tidak mungkin kita kena tsunami bos. Tsunami masih jauh banget dari daratan. Aneh kali kau. Dan sebelum zaman Nuh, dunia ini tidak pernah turun hujan. Karena tiap hari dunia ini turun embun.
Dan tiap hari air itu mengalir begitu suburnya. Sehingga hujan tidak perlu di dunia ini. Jadi orang mentertawakan Nuh, aneh kali. Nggak mungkin lah air bisa turun menenggelamkan kita. Tapi Nuh berkata, percayalah. Kau bikin bahtera, kau selamat. Kalau kau nggak dengar, kau akan binasa. Kemudian mereka mentertawakan meninggalkan Nuh. Nuh bikin bahtera. Peng, 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 peng. Setelah jadi. Kemudian dia tanya lagi sama Tuhan. So what's going on God? Tuhan berkata tolong tangkaplah hewan yang haram 1 pasang. Yang tidak haram 7 pasang. Sebab yang haram tidak kau makan kau pelihara dalam kapal. Yang haram kau makan kau bikin makanan. Jadi kemudian Nuh mulai tangkap 1 pasang. Kemudian Nuh mulai tangkap 7 pasang. Kemudian Nuh mulai tangkap 7 pasang. Kemudian Nuh mulai tangkap gajah. Gajah haram itu tidak ya? 7 pasang. Kemudian Nuh tangkap siput. Berapa pasang? Tangkap simpanse. Beberapa pasang. Ketika Nuh sedang sibuk mengkandangin binatang-binatang itu. Nuh kelupaan dengan hewan yang kecil namanya siput. Dia sedang masih ada di bawah. Kemudian geledek petir sedang menghantam bumi. Air mulai menetes bumi. Kemudian sedangkan siput masih naik ke atas bahtera yang tinggi. Dengan begitu pelan dan santai, simpanse berkata kepada siput, "Hei siput, cepat naik ke atas, kita akan tenggelam, cepat." Siput berkata, "Sabar, kita bukan siput turbo guys." Siput dengan tenangnya, dengan enjoynya. Dan begitu siput naik ke bahtera, kemudian diambilnya sama Nuh, dimasukin dalam kandang, ditutup pintu, jebret. Langsung hujan turun dari atas, air naik dari bawah, menenggelamkan semua yang ada di bumi. Nuh bersama dengan hewan-hewan sudah keluar, selamat. Untung waktu itu Nuh tepat waktu. Kalau Nuh nggak tepat waktu, hari ini kita nggak berasa siput, kambing, B2 dan teman-teman. Beri tepuk tangan buat Nuh yang on time. Guys, Allah tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Allah cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Allah gak punya kepentingan memberkati pemalas. Hanya orang rajin yang Tuhan berkati. Saya paling alergi kalau ketemu dengan orang Kristen yang cuma jago nyanyi di gereja, tapi lembek di dunia pekerjaan. Kalau hari Minggu dahsyat nyanyinya luar super power. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku hebat, Kau turun tangan memberkatiku. Tapi kalau hari Senin kerjanya terlambat, browsing-browsing internet, foto-foto selfie, main-main Instagram. Memangnya Tuhan jatuhkan duit di atas endasmu? Saya beritahu sama saudara, orang yang bekerja keras, orang yang berdoa keras, orang yang berpikir keras, berkatnya keras. Tapi orang yang tidak bekerja keras, orang yang tidak berdoa keras, orang yang tidak berpikir keras, hidupnya keras. Sekali lagi, pilihannya 2, Anda mau hidup keras atau berkat keras. Orang yang bekerja keras, orang yang berpikir keras, orang yang berdoa keras, berkatnya keras. Orang yang tidak berdoa keras, orang yang tidak berpikir keras, orang yang tidak bekerja keras, hidupnya keras. Itu sebabnya kalau Anda mau diberkati, Anda jangan pernah suka menunda. Menunda belajar membuat kita bodoh. Sebenarnya tidak ada orang bodoh di planet ini. Yang ada cuma orang malas. Guru sudah beritahu minggu depan ada ujian. Kita santai, kita relax, kita nunda, kita main-main, kita nonton-nonton. Kita kemudian sibuk-sibuk dengan yang nggak ada ujungnya, yang nggak ada tujuannya. Begitu satu malam sebelum ujian baru kita belajar.
Bagaimana kita mulai dapat nilai yang terbaik? Kalau persiapan kita cuma 1 malam. Perhatikan, Anda gagal bukan karena Anda bodoh. Anda gagal karena Anda kurang persiapan. Anda berhasil bukan karena Anda jenius. Anda berhasil karena Anda matang persiapan. Orang yang matang persiapan pasti berhasil. Orang yang minim persiapan pasti gagal. Itu sebabnya jangan pernah menunda untuk belajar. Pengetahuan itu berkembang tiap hari 2 kali lipat. Kalau Anda tidak pernah belajar dari orang lain, kalau Anda tidak pernah ikut seminar, kalau Anda tidak pernah belajar dari kesalahanmu, kalau Anda tidak pernah baca buku, maka Anda mulai terjadi gap dengan keadaan zaman. Orang kalau belajar itu relevan, dia nyambung. Kenapa kita mulai gak nyambung dengan dunia kita? Kenapa kita mulai gak nyambung dengan sekitar kita? Karena kita gak pernah belajar. Orang yang menunda belajar pasti gak nyambung. Berikutnya, menunda bekerja membuat kita miskin. Sebenarnya di dunia ini tidak ada orang miskin. Yang ada adalah orang malas. Orang rajin pangkal kaya, orang malas pangkal miskin. Biasanya negara yang terima matahari lebih dulu pasti lebih maju daripada negara yang terima matahari belakangan. Karena negara yang terima matahari lebih dulu biasanya memulai kerja. Negara pertama yang terima matahari lebih dulu yaitu New Zealand. Karena 6 jam di depan waktu Indonesia bagian barat. Sementara kita boleh mulai tidur, mereka udah mulai kerja. Negara kedua yang lebih maju dari kita waktunya yaitu Sydney Australia dan Melbourne Australia. Karena 4 jam di depan waktu Indonesia bagian barat. Sementara kita masih asik tidur, mereka udah mulai kerja. Kenapa Korea jauh lebih maju dari Indonesia? Kenapa Jepang jauh lebih maju dari kita? Karena mereka 2 jam di depan waktu Indonesia bagian barat. Kenapa China, kenapa Malaysia, Singapura, Filipina jauh lebih maju dari kita? Karena 1 jam di depan waktu Indonesia bagian barat. Harusnya Bapak Ibu Saudara, Indonesia Timur, Indonesia Tengah bisa lebih maju di Indonesia bagian barat. Kenapa Indonesia Timur nggak lebih maju di Indonesia bagian barat? Karena begitu mereka terima matahari lebih dulu, mereka bangun dan tidur kembali. Loh, kenapa sih Jakarta lebih maju dari Semarang? Saya perhatikan orang Semarang, kemana-mana jalannya alon-alon, klakon, pelan, slow motion sekali. Orang Jakarta pagi-pagi jam 6 udah bangun, jam 7 udah berangkat ke kerja, ke 8 mulai, jam 5 pulang, kemudian sampai di rumah jam 6. Bisa bayangkan kerja itu harus persiapannya sekitar 11 jam. Makanya mereka diberkati. Makanya penting di sini untuk kita jangan jadi orang yang lambat, gesit, bergairah, on fire. Berikutnya, menunda waktu membuat kita terlambat. Kalau Anda nunda bangun pagi besok, membuat Anda terlambat sampai di tempat pekerjaan. Begitu Anda terlambat sampai di pekerjaan, Anda ditegur. Besokannya terlambat lagi, Anda ditegur. Besokannya terlambat lagi, Anda ditegur. Besokannya terlambat lagi, kemudian Anda tidak ditegur, Anda akan terima SP1. Surat peringatan pertama. Surat peringatan pertama memang bukan menyatakan bahwa Anda keluar. Surat peringatan pertama sedang menunjukkan sebuah indikasi polisi dunia bahwa tahun depan Anda tidak punya hak untuk naik gaji. Tahun depan Anda tidak punya hak untuk naik posisi. Jadi jangan salahkan pimpinan dan perusahaanmu. Kenapa Anda nggak naik posisi? Kenapa Anda nggak naik gaji? Karena secara polisi dunia SP1 memang membuat kita tidak bisa naik gaji dan naik posisi. Kalau Anda terlambat pergi ke bandara, mengakibatkan Anda ketinggalan pesawat. Akibat Anda ketinggalan pesawat, Anda harus beli tiket penerbangan di airport. Yang notabene kalau Anda beli tiket penerbangan di bandara tidak ada harga promo. Anda akan dipukul dengan harga tertinggi 2 kali lipat dari harga normal. Akibatnya Anda udah kehilangan waktu dan Anda kehilangan uang. Menunda itu saudara memang kenikmatan yang sementara. Tapi harga yang perlu kita bayar at least 2 kali lipat. Jangan pernah menunda. Berikutnya, menunda melakukan kehendak Allah, penyesalan seumur hidup. Kalau Anda nunda untuk mendengar Tuhan, maka Anda akan menyesal. Seandainya Nuh tidak bikin bahtera, Nuh menundanya, maka Nuh bersama keluarganya binasa. Kemarin, waktu gempa terjadi di Palu, beberapa jam sebelumnya, penerbangan Batik Air ketika mau mendarat di kota Palu, melihat cuaca cerah.
Tidak seperti ada tanda-tanda mau gempa. Dan kemudian pilot mendaratkan pesawat dengan selamat. Tapi begitu dia sampai menginjakkan kaki di kota Palu, biasanya dia makan dulu di luar, minta beli take away. Tapi hari itu dia rasa seperti dia harus cepat meninggalkan kota ini. Dia feel kita harus cepat meninggalkan kota ini. Kemudian dia pesan pada kru, tolong kurang dari 20 menit, turunkan penumpang, beres-beres, rapikan sampah-sampah, dan naikkan penumpang. Dan kemudian kurang dari 20 menit, 3 menit sebelum jatuh ditentukan untuk take off. Kemudian pilot penerbangan Batik Air meminta untuk segera lepas landas. Almarhum Antonius mengizinkan untuk Batik Air lepas dari karburator. Dan ketika hendak mau take off, 18.02, go! Begitu pesawat mulai meluncur dengan kecepatan 300 km per jam. Tiba-tiba detik yang sama gempa terjadi hebat. Pum, 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 pum. Itu seperti jalan landasan terpecah dua. Dikejar oleh mengejar pesawat. Begitu gempa yang besar terjadi. Bang! Pas pesawat lagi take off. Dan kemudian disundul dengan batu. Dengan gempa tersebut akhirnya membuat pesawat itu bisa melambung lebih tinggi. Seandainya pilot penerbangan Batik Air menunda 1 detik saja untuk take off. 1 detik saja. Begitu dia take off, pas gempa terjadi, pam! Bolong terjadi di depan. Pesawat nyungsep, 134 orang mati di tempat. Penting di sini itu kita jadi orang yang selalu senantiasa berdoa. Untuk selalu tanya Tuhan. Di detik bersamaan di kota Palu. Pada waktu itu ada 2 orang tua yang berlibur dari Surabaya ke kota Palu. Mereka adalah seorang yang pendoa, seorang suka penyembah. Yang laki-laki 70 tahun dan yang perempuan 60 tahun. Ketika jam 5.30 dia berdoa bersama istrinya. Dan tiba-tiba jam 18 mati lampu. Dan sebagai orang tua kalau mati lampu biasanya pengen ada dalam kamar. Karena kamar pasti lebih aman daripada kita keluar. Tapi dia waktu itu merasa feel. Segera tinggalkan kamarmu dan hotelmu. Waktu itu ada hotel Roa-Roa. Dan ketika dia keluar dia bawa istrinya. Dan kemudian dia cari jalan keluar karena gelap. Tidak ada lilin, tidak ada lampu. Kemudian dia coba cari-cari jalan exit. Dia ketemu dengan puter hotel tersebut dan dia berkata, tolong tuntun saya keluar dari hotel ini. Sebab saya pengen cari udara yang cukup nyaman. Karena di dalam tidak ada AC, sumpah. Kemudian porter tersebut nuntun untuk turun naik tangga darurat. Dan begitu 2 orang tua dan porter ini keluar, baru 1 detik tiba-tiba hotel Roa-Roa itu ambruk. Prak, 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 prak. Dan di dalam hotel Roa-Roa ada sekitar 50-60 orang terjepit. Tidak bisa keluar. Menunjukkan dalam hidup ini kita senantiasa berdoa sama Tuhan. Kita senantiasa dengaran Tuhan. Karena kita gak pernah tahu apa yang terjadi 1 detik di depan kita. Penting di sini untuk kita jangan pernah menunda ketika Tuhan memanggil kita. Ketika Tuhan menyuruh kita. Ketika Tuhan memberi perintah agar kebahagiaan dan keselamatan ada pada kita senantiasa. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang ketiga, generasi bintang adalah generasi yang tahan banting. Yang pertama generasi bintang adalah generasi yang tak senantiasa. Sekalipun tanpa ada yang mengawasi. Yang kedua generasi bintang adalah generasi yang tidak suka menunda pekerjaan, sang memberikan pekerjaan yang sangat the best. Yang ketiga generasi bintang adalah generasi yang tahan banting. Generasi bintang bukan generasi yang spoil. Generasi bintang bukan generasi yang begitu menikah, menghadapi tantangan sedikit minta putus. Kata cerai itu sepertinya mudah sekali diucapkan. Generasi bintang bukan generasi ketika menghadapi tantangan di kerjaan langsung minta keluar. Ngapain lagi? Generasi bintang bukan generasi ketika kita pelayanan di gereja, kemudian mengalami gesekan langsung, kita udah gak pelayanan sama sekali. Generasi bintang adalah generasi yang solid. Generasi ketika ditikam, ditindas, ketika mengalami masalah, dia tetap stay in the boat. Dia selalu ada di dalam kapal yang sama. Belajar dari teori bola. Bola
Bapak ibu saudara punya teori. Semakin dibanting, peng, semakin membal. Pus. Bola beda sama keramik. Keramik dibanting, prak, prak, pecah. Dibanting keras, makin pecah ya berkali lipat. Dibanting pelan, pecah juga. Beda sama bola. Bola dibanting pelan, membal pelan. Bola dibanting keras, membal keras. Bang! Kita selalu berkata pengennya membal, pengennya sukses, pengennya bahagia, pengen berkemenangan, pengennya naik. Tapi nggak tahu matematika Tuhan. Matematika Tuhan artinya begini, tidak ada jalan ke atas kalau kita nggak mau direndahkan. Tidak ada pintu terbuka kalau pintu yang ada nggak mau ditutup. Tidak ada berkat kalau kita nggak mau melewati jalan kekurangan, kesulitan. Mari kita lihat firman Tuhan Filipi pasal 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lakukanlah segala sesuatu tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Mari lakukanlah tugas tanggung jawabmu di kampus, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lakukan tugas tanggung jawabmu di keluarga, jangan bersungut-sungut berbantah-bantah. Lakukan tugas dan tanggung jawabmu di pelayanan dan pekerjaan, jangan bersungut-sungut berbantah-bantah dengan sukacita. Saya belajar orang yang paling tahan banting dalam Alkitab bernama Ayub. Yang pertama, saya ceritakan dulu kronologisnya. Ayub adalah orang yang kaya di zamannya. Yang kedua, Ayub adalah orang yang punya keluarga besar dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Yang ketiga, Ayub adalah orang yang sehat di zamannya. Tapi siapa yang menyangka? 1 kali 24 jam, tiba-tiba iblis datang dalam bentuk force major, bencana alam. Ketika 10 Ayub sedang bikin pesta outdoor, wedding, dalam waktu wedding event, tiba-tiba bencana alam terjadi, gempa terjadi, dan kemudian mereka mulai ditelan oleh bumi dan ditutup oleh longsor sehingga mereka mati hidup-hidup 10 anak Ayub. 1 kali 24 jam yang sama, iblis datang dalam bentuk teroris, mengambil semua aset, harta benda, dan ternak Ayub. Sehingga Ayub yang kaya jadi Ayub yang miskin. 1 kali 24 jam yang sama, iblis datang dalam bentuk penyakit sehingga menimbulkan borok dan bahkan bau yang sangat tajam seperti bau mayat, dan nyaman orang tinggal dekat-dekat Ayub. Bapak ibu saudara, saya ceritakan secara psikologis. Pada waktu seseorang kehilangan harta bendanya, titik stresnya itu dari 0 sampai 60%. Bang! Waktu seseorang kehilangan harta bendanya, titik stresnya itu dari 0 sampai 60%. Yang kedua, secara psikologis, pada waktu seseorang kehilangan kesehatannya, itu titik stresnya dari 0 sampai 80%. Bang! Percayalah, kehilangan kesehatan itu lebih stres daripada kehilangan iPhone X. Percayalah. Yang ketiga, secara psikologis, pada waktu seseorang kehilangan orang yang dicintai, maka titik stresnya dari 0 sampai 100%. Bang! Nah, bayangkan Ayub itu sudah kehilangan harta benda, Ayub itu kehilangan kesehatan, Ayub itu kehilangan 10 anak kandungnya. Kalau Anda jadi Ayub, pasti Anda tidak bisa terima, Anda kecewa, Anda depresi, Anda tinggalkan Tuhan, Anda tidak berkat Tuhan lagi. Buktinya dia tidak jaga satu di antara anak-anak kami. Tapi yang saya belajar dari Ayub, ketika dalam keadaan sulit, Ayub masih bisa bersyukur dan berkata, God is good all the time. All the time God is good. Ketika Ayub menyembah Tuhan dan bersyukur, istri Ayub tidak bisa terima. Datang petantang-petenteng dengan tangan di pinggang dan berkata, Ayub, berapa lagi kau menyembah Tuhan? Buktinya dia nggak jaga satu anak kita, dibiarkan mampus Ayub. Biasa. Kadang-kadang wanita tuh kalau marah udah kayak badai. Makanya nama-nama badai di Amerika nama wanita. Badai Katrina, badai Rina, badai Lita. Terakhir nama badai di Amerika namanya badai Irma. Tidak ada badai Cayono. Untung nama badai di Semarang tidak ada nama wanita. Karena wanita di Semarang lemah lembut. Masalahnya waktu itu istri Ayub betul-betul sudah tidak bisa habis pikir dan berkata, Ayub, buat apa
lagi kau menyembah Tuhan? Buktinya dia biarkan kita kere. Ayo, buat apa kau percaya Tuhan? Buktinya dia tidak sembuhkan penyakitmu. Ayo. Yang saya senang dari Ayub, waktu itu Ayub berkata kepada istri, Mama sedap. Kadang-kadang kita harus melawan tegangan tinggi dengan tegangan rendah. Sebab tegangan tinggi ketemu tegangan tinggi, takut konslet kebakar. Hadapilah gunung dengan lembah, agar gunung ketemu lembah nyungsep terjadi jalan yang rata. Dia berkata, Mama, apa lagi? Dalam hidup ini, jangan cuman kita merencanakan kesuksesan, tapi kita juga harus merencanakan plan B. Seandainya plan A gagal. What do you mean? Dalam hidup ini ada waktunya kita menabur. Ada waktu kita menuai. Ada waktu kita menerima laba. Ada waktu kita mengalami kerugian. Ada waktu kita berkumpul. Ada waktu kita berpisah. Mama. Kalau plan B gagal, masih ada plan C. Setelah plan C gagal, masih ada plan B. Setelah plan D gagal, E gagal, F gagal, G gagal, H gagal, masih ada plan Z. Ayo pada kita. Mama, baiklah kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan dulu baik, hari ini baik, selama-lamanya baik. Dan kemudian Ayub mulai mencium istri. I love you, Mama. Kadang-kadang kita perlu menyambut suasana tegang dengan suasana yang romantis. I love you. More than anything. More than word can say. I love you. More than woman in the world. I love you. Kemudian Ayub mulai memeluk istrinya. Dan kemudian mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Dan ketika mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Dan mereka berkata, God is good all the time. All the time God is good. Ketika mereka mulai bisa menerima keadaan sulit. Maka Tuhan menggantikan keadaan Ayub jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dulu Ayub punya anak 7 laki-laki biasa-biasa. Tuhan gantikan 7 anak laki-laki paling ganteng. 3 anak perempuan biasa-biasa. Tuhan gantikan 3 anak perempuan paling cantik. Loh, saya ceritakan dulu kronologisnya. Waktu itu Ayub sudah usia 70 tahun. Istri Ayub sudah usia 60 tahun. Itu nenek minum obat apa? Kok bisa sekali melahirkan 10 anak jadi ceprot. Saya cuma mau beritahu. Hati-hati dengan nenek-nenek yang dilawat Tuhan. Bisa jadi nenek lincah. Mari kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini proof, ini kebenaran, ini data Anda bisa lihat di dalam Alkitab. Dalam Ayub pasal 42, 11-15. Dulu Ayub punya 7.000 domba. Begitu dia bisa melewati masa-masa baik, Tuhan gantikan 14.000 domba. Dulu Ayub punya 3.000 onta. Begitu bisa melewati masa-masa baik, Tuhan gantikan jadi 6.000 onta. Dulu Ayub punya 500 sapi. Begitu dia bisa melewati masa-masa baik, Tuhan gantikan jadi 1.000 sapi. Dulu Ayub punya 500 dongki keledai. Begitu biasa melewati masa-masa baik, Tuhan ganti ke 1.000 keledai. Persis 2 kali lipat. Mungkin tahun 2018 ada tahun yang paling menyakitkan dalam hidup kita. Kita gak bisa terima dengan keadaan kita. Bahwa dokter memvonis kita bahwa kita punya penyakit tidak bisa sembuh sama sekali. Mungkin Anda pernah mengalami di mana engkau ditinggalkan orang yang kau cintai. Engkau merasa bahwa Anda punya target gagal, tidak sampai kenyataan. Engkau juga merasa bahwa bahkan berkatmu dimakan sama orang lain. Tapi hari ini dengar baik-baik. Ketika Anda bersyukur kepada Tuhan, menerima keadaan sulit sekalipun, saya percaya tahun 2019 Tuhan sanggup menggantikan yang jauh lebih baik daripada tahun 2018. Yang percaya sama-sama katakan. Wah! Terakhir, saya belajar dari komik Marvel yang namanya Thor. Ini orang tahan banting. Dia kehilangan mamanya. Dia kehilangan kekasihnya. Dia kehilangan bapaknya. Dia kehilangan senjata hammernya. Dia kehilangan satu mata. Dia kehilangan kampung halamannya. Dia kehilangan pengikutnya.
Bahkan dia kehilangan adik kandungnya. Tapi dia tetap smile, bersuka cita. Dan waktu film Avenger Infinity, this guy is very powerful. Wonderful. Amazing. Orang tuh kalau udah lewati badai, jauh lebih berbobot daripada orang yang gak pernah lewati badai. Belajar dari Thor, belajar dari Ayub. Mau saya kasih contoh apa lagi? Film sudah, toko Alkitab sudah. Saya sempat berduka cita 5 hari yang lalu. Karena ternyata pengarang komik Marvel dipanggil Tuhan. Saya tidak bisa terima. Tapi teman saya berkata, dia sudah 95 tahun Jo. Kau rela meninggal, melepaskan. Oh ya betul juga. Daripada dia menderita di bumi. Stanley telah membahagiakan anak-anak yang sekarang sudah jadi besar. Dengan komik-komik Spider-Man dan teman-temannya dan Hulk. Berapa banyak sudah diberkati dari film-film komik Marvel. Jangan angkat tangan. Karena tidak terlalu alkitabiah. Terakhir. Bagaimana kita jadi generasi bintang. Generasi bintang. Ada generasi yang peduli kepada yang lain. Generasi bintang bukan generasi yang egois. Selfish. Generasi yang mikirin diri sendiri. Itu sebabnya saya senang. Tuhan tuh adil. Ingat. Tuhan kasih lubang satu di depan. Juga Tuhan kasih lubang satu di belakang. Artinya harus ingat. Ada input. Harus ada output. Sebab kalau Anda cuma input. Tidak ada output. 1-2 hari Anda bertahan. 3-4 hari Anda bertahan. Tapi orang di sekitarmu tidak bertahan. Begitu gas sedikit, busuk apa? Anda pura-pura blow on, pura-pura telepon, pura-pura ngomong padahal nggak ada siapa yang bertelepon supaya mengalihkan siapa yang berteriak maling lepas maling. 1-2 minggu, bukan sekitar orangmu yang tidak bertahan, tapi kita pun tidak bertahan. Kita akan lebih cepat mati kalau kita tuh nggak pernah keluar. Maka dalam hidup ini jangan selalu terima. Bagilah waktumu. Bagilah perhatianmu, bagilah berkatmu, bagilah tenagamu, bagilah kasihmu, bagi. Supaya makin mengalir, dia makin bertambah. Ayat terakhir, Filipi pasal 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Seperti bintang-bintang di dunia. Rupanya Tuhan mau kita menerangi mereka yang bengkok hidupnya. Tuhan mau kita menerangi mereka yang bengkok hatinya. Sebab kalau mereka gak diterangi, gak bisa lurus. Kalau mereka gak ditolong hari ini, yang bengkok hidupnya, yang liku-liku hidupnya, yang bahkan susah hidupnya, maka mereka suatu hari akan membengkokkan kita. Kita ini dikelilingi sama orang-orang bengkok, itu sebab step by step, mari kita bunuh virus kebengkokan ini dengan menerangi mereka agar mereka lurus. Karena goal kekristenan itu bukan bertumbuh, tapi goal kekristenan itu berbuah. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu ketika engkau berbuah banyak. Jadi Allah dimuliakan bukan karena Anda jago berdoa. Allah dimuliakan bukan karena kita jago bernyanyi. Allah dimuliakan ketika kita berbuah banyak. Berbuah beda sama bertumbuh. Bertumbuh itu bicara kemenangan bagi diri sendiri. Berbuah itu bicara kemenangan bagi yang lain. Bertumbuh itu bicara sukacita, berkat bagi diri sendiri. Berbuah itu bicara berkat bagi orang lain. Karena tidak ada satu pohon yang berbuah yang makan buahnya sendiri. Tidak ada satu pohon di dunia yang berbuah yang makan buahnya sendiri. Pernah lihat pohon apel makan buahnya sendiri? Pernah lihat pohon durian makan buah sendiri? Semua pohon berbuah, yang lain menikmati, minta maaf. Manusia punya anak, masih bisa jual anaknya. Hewan punya telur, masih bisa makan telurnya sendiri. Tapi tidak ada satu pohon di dunia ini yang makan buah sendiri. Setiap pohon berbuah, orang lain bisa menikmati. Tuhan mau kita berbuah. Sehingga lewat hidup kita, orang bisa mengecap manis. Orang bisa mengecap kesegaran. Orang bisa mengecap kekuatan. Saya tutup
dengan terakhir. Kita ini perlu memperhatikan anggota-anggota tubuh yang lemah lebih daripada anggota tubuh yang tidak lemah. Kita harus memberi perhatian lebih secara khusus buat anggota-anggota tubuh yang kurang elok, kurang terhormat daripada anggota-anggota tubuh yang elok. Karena anggota tubuh yang kurang elok ini punya peranan yang paling penting. 1 Korintus 12 dan 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita beri penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita beri perhatian khusus. Karena anggota yang tidak elok punya peranan lebih penting. Mana lebih penting antara mata atau jantung? Saya tahu matamu penting, tapi jantungmu lebih penting. Sebab mata atau jantung gak bisa hidup. Jantung tanpa mata masih bisa hidup. Mana lebih penting, paru-parumu atau telingamu? Saya tahu telinga penting, tapi paru-paru jauh lebih penting. Sebab telinga tanpa paru-paru bisa hidup. Paru-paru tanpa telinga tidak. Paru-paru tanpa telinga. Terbalik, lidah tidak bertulang. Paru-paru tanpa telinga bisa hidup. Telinga tanpa paru-paru tidak bisa hidup. Artinya begini, tolong. Kalau memang Anda di kampus melihat ada orang-orang yang kurang elok hidupnya. Artinya lemah, tidak berdaya, lagi depresi. Anda sebentar pause dari kesibukan aktivitasmu. Coba perhatikan. Sebab begini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak perhatikan paru-parumu, maka yang terjadi begitu dia masalah, dia akan menghentikan semua anggota tubuhmu. Kalau Anda tidak perhatikan jantungmu, maka suatu kali dia akan menghentikan semua anggota tubuh. Ada seorang artis terkenal, Indonesian Idol. Dengan suara emas yang luar biasa, pengarang musik yang luar biasa. Teman-temannya sudah beritahu berhenti merokok. Keluarganya sudah beritahu berhenti merokok. Dia bilang, nah kita masih muda, kita masih baik, kita masih sehat. Dan apa yang terjadi begitu jantungnya diserang, kemudian dia berhenti dan berhentilah suara emasnya. Sama halnya ketika Anda tahu di kampus ada orang-orang yang lemah. Waktunya untuk kita perhatikan mereka, kuatkan mereka, hibur mereka. Coba bantu mereka supaya mereka ini gak membahayakan kita di kemudian hari. Hal ini menyebabkan kenapa saya meninggalkan Australia sekitar tahun 2006. Setelah kami tinggal di Australia 10 tahun bersama dengan orang tua dan 3 adik kandung saya. Karena setiap kali saya pulang ke Indonesia selama 10 tahun saya tinggal di Australia. Kami selalu menemukan ada ratusan ribu anak putus sekolah karena jarak yang jauh dan biaya yang besar. Dan tahun 2006 kami menemukan data di Indonesia ada 300 ribu anak putus sekolah karena jarak yang jauh dan biaya yang besar. Kalau kita biarkan setiap tahun ada 300 ribu anak putus sekolah, maka 10 tahun ke depan kita menciptakan 3 juta generasi monster yang lahir di Indonesia, yang menyebabkan kita bersama anak cucu kita tinggal dalam keadaan tidak nyaman. Itu sebabnya akhirnya saya mulai putuskan untuk meninggalkan orang tua saya, meninggalkan 3 adik kandung saya. Kemudian saya bawa istri saya dan anak saya lahir di Australia kembali ke Indonesia. Walaupun anak saya citizen, bahkan saya punya keluarga citizen, saya pun masih pihak Australia. Saya bawa mereka ke Indonesia. Dan sampai di Indonesia kami cuma pikir, tolong buat mereka yang bengkok, gak bisa sekolah, yang gak bisa berobat, dan gak bisa punya lapangan pekerjaan. Kami berdayakan mereka untuk ciptakan lapangan pekerjaan. Kami sehatkan mereka. Dan kami gak pernah menyangka tahun 2006 5 anak, 5 pasien kami tolong, 5 keluarga kami berdayakan. Hari ini jadi 5.000 anak, 300 pasien, 30 keluarga. Yang keren, yang keren. Anak-anak yang kami tolong, rata-rata mereka lahir dan berada di kampung, di mana kampung tersebut adalah kampung yang penuh dengan kejahatan. Pencuri, perampok, pembunuh. Orang tua mereka ada pekerjaan seperti itu. Tapi begitu kami tolong anak-anak ini, dan kemudian kita adopsi, dan kita beri makan, kita beri pendidikan, kita beri nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kemudian 2 tahun berikutnya anak-anak ini berubah. Mereka berkata, kami tidak mau seperti orang tua kami. Kami pengen jadi guru, kami pengen jadi insinyur, kami pengen jadi dokter, kami pengen jadi kepala daerah untuk menolong daerah kami. Kami telah melihat 5.000 generasi monster jadi 5.000 generasi bintang. Saya kasih tahu sama saudara, kebaikan yang kau lakukan pada orang di sekitarmu itu seperti virus menular. Orang yang Anda bantu, mereka membantu yang lain. Ketika mereka membantu yang lain, akan membantu yang lain. Ketika mereka membantu yang lain, membantu yang lain. Akhirnya dunia ini penuh dengan kualitasnya Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami pada malam hari ini. Kami belajar bagaimana kami mengupgrade
agar kami jadi bintang. Yang pertama untuk kami jadi bintang. Kami belajar untuk taat senantiasa, sekalipun tanpa ada yang mengawasi. Yang kedua, untuk jadi bintang, mau jadi generasi yang tidak suka menunda-nunda dan sanggup memberikan hasil yang the best. Yang ketiga, generasi bintang adalah generasi yang tahan banting. Yang keempat, generasi bintang adalah generasi yang peduli kepada yang lain. Ketika kami melakukan keempat hal ini, kami percaya kami akan jadi bintang dalam dunia pekerjaan, dalam studi kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami. Bisnis kami semakin mengganda, karir kami semakin meningkat, studi kami berhasil, keluarga kami bahagia, talenta kami berkembang, pelayanan kami berdampak, kesehatan kami makin prima, dan kami akan berjalan dari sekarang sampai selama-lamanya, from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati dan siap jadi berkat sama-sama katakan.